Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada pagi hari ini yaitu membahas kitab Nasaihud Diniyah, nasihat dalam bidang keagamaan di Syekh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau musannif pengarang kitab menukil beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa man ahsanu minallahi hadisan wa man asdaqu minallahi qilan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hukratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa firman Allah yang dinukil oleh beliau. Allah taala berfirman, Allah taala yang maha tinggi berfirman, wa man ahsanu minallahi hadisan. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah perkataannya? Wa man asdaqu minallahi qilan. Dan siapakah yang lebih benar dari Allah perkataannya? La ahada. Gak ada satupun
makhluk di dunia ini, di jagat raya ini, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit, atau yang berada di antara bumi dan langit, nggak ada satupun makhluk yang lebih baik perkataannya daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ahada, nggak ada satupun. Allah lah yang lebih baik perkataannya, Allah lah yang lebih benar perkataannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan manusia kadang benar, kadang bohong. Perkataan manusia itu ada yang benar, ada yang bohong. Kita contoh aja. Makanya kita bisa lihat saat-saat ini, sekarang ini perkataan-perkataan manusia yang bohong bertebaran di mana-mana dan disaksikan oleh jutaan umat manusia, perkataan-perkataan bohong tersebut. Ada pemimpin yang kerjaannya ngomongnya bohong mulu, makanya dijuluki raja pembohong. Ya, ada pemimpin yang model begitu. Para pemimpin, para pejabat ketika disumpah menggunakan kitab suci, ketika sudah jadi pemimpin, jadi pejabat bohong mulu. Ada. Banyak perkataan-perkataan mereka yang bohong. Jadi kalau ada peribahasa mengatakan omongan pagi nggak bisa dipakai sore. Perkataan pagi nggak bisa dipakai sore, nggak bisa dipegang. Perkataan sore kagak bisa dipakai pagi. Itu mengindikasikan, memberikan isyarat bahwa perkataannya itu bohong, tukang bohong. Jadi kalau manusia perkataannya ada yang benar, ada yang bohong. Perkataan manusia ada yang benar, ada yang bohong. Gimana dengan setan? Perkataan setan mah bohong kabeh, bohong semua. Dan perkataan setan itu suka menipu daya. Makanya dikemukakan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, yaitu setan, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Mengajak manusia untuk melakukan perbuatan maksiat, mengajak-ngajak dan membisik-bisikkan manusia untuk melakukan perbuatan haram dan dosa. Tuh perkataan setan, nggak ada yang benar. Perkataan setan itu bohong dan menipu daya. Jadi siapa yang perkataan yang benar, yang paling benar? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menikmati perkataan-perkataan Allah tertuang di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala.
isi yang berada di dalam Al-Quran adalah perkataan-perkataan yang benar. Di dalam Al-Quran kan itu isinya macam-macam. Ada yang berbicara tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Benar adanya begitu. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya, benar adanya begitu. Nabi Lut dan kaumnya, benar dulu kejadiannya seperti itu. Nabi Muhammad mengetahui akan hal itu semua karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun jarak antara para nabi dan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui akan hal tersebut karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran adalah perkataan Allah, dan itu semuanya adalah perkataan yang paling baik dan perkataan yang paling benar. Allah ceritakan tuh tentang janji dan ancaman. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, benar, nanti akan dirasakan. Allah pun memberikan ancaman kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik dan munafik, benar, nanti akan dirasakan oleh mereka. Begitu kan Bang Jid? Pasti itu akan terjadi, dan apa yang diucapkan, dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dan benar adanya. Jadi seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran adalah pernyataan dan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dan lebih benar. Kita bisa coba lihat pernyataan waman asdaku minallahi qila. Kita coba nukil daripada An-Nisa ayat 122. Ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu an-nasiha. Allah informasikan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang beramal soleh, yang berbuat kebaikan, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kelak nanti kami akan masukkan mereka, yaitu masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawah-bawah surga tersebut. Al-anharu, sungai. Sungai-sungai mengalir di bawah surga. Khalidina fiha abada. Mereka, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, masuk ke dalam surga selamanya, nggak keluar-keluar lagi, selamanya.
wa'dallahi haqqan ay wa'adahumullahu zalika wa haqqahu haqqan, dan janji Allah adalah benar. Ay wa'adahumullahu zalika wa haqqahu haqqan, yakni Allah telah menjanjikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh akan yang demikian itu. Apa janjinya Allah? Akan memasukkan mereka ke dalam surga. Wa haqqahu haqqan, dan janji Allah pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah secara langsung memberikan nasihat kepada kita. Hai kalian orang-orang yang beriman, jagalah keimanan kalian dengan baik dan benar. Hai kalian orang-orang yang beriman, enggak cukup dengan beriman saja harus pengen masuk surga. Hanya dengan iman saja, harus dibarengi dengan amal saleh. Jadi orang beriman kalau pengen masuk surga harus dibarengi dengan amal saleh. Apa itu? Salat, puasa. Sebentar lagi nih kita masuk bulan puasa. Sebentar sekarang ini sudah Sya'ban. Amal soleh, bersedekah, silaturahim dan lain sebagainya. Makanya kalau di dalam Al-Quran kita sering menemukan alladzina amanu wa amilus solihat, ini selalu bergandengan. Amal soleh aja nggak cukup kalau dia kagak beriman. Banyak kan orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik, berbuat kebajikan, sodako sana, sodako sini, tapi kafir, gak masuk surga. Ada juga orang yang beriman, beramal baik kagak, sholat kagak, puasa kagak, sodako kagak, gak juga masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam surga. Allah secara tidak langsung melalui An-Nisa ayat 122 memberikan nasihat kepada kita. Manusia, kalau pengen masuk surga hendaklah kalian beriman dan beramal saleh. Wa man asdaqu minallahi qilan la ahada. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah perkataannya? Enggak ada yang lebih baik daripada Allah perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pengarang kitab melanjutkan penukilan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri. Ini nasihat dari Allah. Nasihat dari Allah, wasiat takwa. Kemarin kan kita sudah diinformasikan oleh pengarang kitab bahwa kitab ini adalah isinya nasaihud diniyah wal wasayat imaniyah. Nasihat keagamaan dan wasiat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk
untuk orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan ya ayyuhalladzina amanu hari berikutnya ya. Insyaallah hari berikutnya. Cuma saya ingin menginformasikan pada kesempatan hari ini bahwa ketika satu ayat didahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ketika ada satu ayat yang didahului dengan kata-kata itu, bahwa isi kandungan ayat tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang Islam belum tentu bisa melakukannya. Komo orang kafir, apalagi orang kafir. Jadi ketika satu ayat sekali lagi jika didahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, bahwa ayat tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Demikian apa yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.